dan tidak melihat itu seorang hamba nafsu akan dirinya ahlan, seorang yang ahli. Jangan memandang diri kita ini, oh diri saya ini udah hebat, diri saya ini udah banyak pahalanya, kena rajin saya ngajinya, rajin ibadahnya. Nggak boleh. Jadi tetap kita memandang diri kita ini orang yang hina. Jangan meraya, jangan sombong, merasa ibadahnya banyak kemudian sombong. Nggak boleh. Tetap merasa memandang diri kita ini bukanlah seorang yang ahli ibadah. Ya, seharusnya memandang diri kita ini orang yang lemah, ya, orang yang dhaif dari ilmu. Nggak boleh disombongin. Nggak boleh disombongin. Apalagi di hadapan guru-guru kita, nggak boleh kita sombong. Ya, karena manfaatnya ilmu itu 50% dari doa guru. 50%-nya itu kemampuan kita, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ilmu. Tapi yang 50% ilmu yang kita peroleh, ya, kemudian kita bisa baca kitab, bisa memahami Al-Quran, bisa memahami hadis. Itu kemampuan kita 50%. Nah 50 lagi, ya, itu dari doa guru. Nah doa guru itu bukan sekedar, ya, kita diberi kemampuan untuk mengidrok, ya, ilmu, untuk memahami ilmu. Tapi juga doa guru itu ya juga manfaat untuk kemanfaatan ilmu kita. Nah di hadapan guru kita seharusnya seperti orang yang bodoh. Sama seperti di hadapan orang tua, sekalipun kita pendidikannya tinggi, misalnya di hadapan orang tua itu seperti anak SD. Ya, seperti orang yang bodoh. Jangan merasa sombong bahwa pendidikan saya tinggi, ya, sarjana, kemudian di hadapan orang tua mengklek sombong, ya, bapak saya cuma seorang petani, bahwa bapak saya cuma lulusan SD, sedangkan saya sarjana. Sombong punutang petenteng, padahal yang ngebiayai orang tuanya dari hasil tani, dari hasil usaha nelayan misalnya. Itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Begitu pula sama di hadapan guru kita seolah-olah seperti orang bodoh. Ya, kenapa? Karena yang 50% tuh itu doa dari guru, 50% itu, ya, kemampuan kita, ya, dalam menghasilkan ilmu. Itu bisa saja hilang tuh kemampuan kita kalau di hadapan gurunya kita sombong, bahkan kita ngelawan sama guru, nggak ngakuin, apalagi nggak ngaku sama guru. Wah, udah itu hilang semua, bablas ilmunya tuh. Boro-boro dapat doa 50% dari guru, yang 50% kemampuan kita, ya, ilmu yang kita pelajari dengan guru hilang begitu saja. Banyak yang kejadian seperti itu. Jadi soalnya nggak ada manfaatnya ilmu itu, ya, kita cari kalau kita nggak ngaku sama guru. Banyak gitu, ya. Karena santri juga sama seperti orang haji. Haji itu ada haji mabrur, ada haji mardud. Haji mabrur haji yang diterima oleh Allah. Yang tadinya akhlaknya nggak baik jadi baik, mabrur dia. Yang tadinya nggak takwa jadi takwa sama Allah, itu mabrur hajinya. Kalau mardud, haji yang ditolak. Pulang pergi haji bukannya insaf, malah makin jadi main judinya. Mardud tuh, ya, peci haji dipakai joget dangdutan, ada tuh di YouTube mah. Aki-aki pakai peci haji lagi joget sama sinden, pantas juga enggak kan itu. Masya Allah, itu haji mardud kayak begitu tuh. Sama santri juga sama begitu. Ada santri mabrur, ada santri mardud. Santri yang mabrur itu walaupun dia di pesantrennya dia bodoh ilmunya dibandingkan sama temennya itu pinternya bukan main, tapi dia, ya, menghargai guru, dia menghormati guru. Justru dia yang bisa jadi kiai, bisa jadi ulama, ya, bisa jadi pewaris Rasulullah. Yang bodoh tadi itu. Sebaliknya yang pinter banyak itu. Teman saya dulu pinter, yang pinter kayaknya jadi kiai ini pulang ke rumah. Nggak tahu-taunya yang bodoh, yang kita anggap bodoh dikobong itu yang jadi kiai. Kenapa? Yang bodoh itu patuh sama guru, ya, patuh, menghargai guru. Kalau ini yang pinter sombong,
Ya, ada santri di Yaman dulu. Nah, ada cerita itu santri di Yaman. Ya, dia pinter sudah di Kobong Jadah. Ya, kemudian diminta ngajar di satu masjid. Ya, cuman nggak minta izin lagi. Ini dengan gurunya. Ya, jadi sok-sok alim gitu ya. Mentang-mentang udah dipercaya oleh masyarakat suruh ngajar di satu masjid. Ya, begitu selalu ditanya nggak ada kemana si Anu ngajar di masjid Anu, sama gurunya nggak pernah ngomong. Akhirnya apa? Akhirnya kata gurunya, ya sudah biarin aja semaunya dia. Nah, begitu dia suatu saat dia ngajar ya di masjid, dia nggak bisa ngomong, ilmunya itu seolah-olah hilang semua, blank. Ya, nah ini dari karena dia nggak menghargai guru. Ya, makanya kita hargai guru-guru kita yang sudah mengajarkan kita. Siapapun orangnya kita hargai, kita hormati. Kalau pengen ilmunya nggak hilang dan ingin ilmu yang bermanfaat, justru kita menghargai guru itu, ya kita akan diberikan ya ilmu yang kadang-kadang nggak diduga-duga karena doa dari guru. Ya. Nah, kemudian ada juga yang disuruh sama guru hatinya itu ngedumel, ada itu waktu di Kobong saya ada tuh. Saya lagi yang disuruh gitu ya, ngedumel sama gurunya, padahal guru nyuruh itu sambil nguji dia kesabaran. Ya, guru nggak asal nyuruh doang, tapi justru dididik tanggung jawabnya, dididik kesabarannya. Padahal nguji sabar, padahal nguji kesabarannya. Ya, sambil diajarkan kesabaran, sambil diajarkan tanggung jawab, bukan sekedar nyuruh guru itu. Guru itu tiap nyuruh itu bukan sekedar nyuruh, tapi di situ mendidik. Nah, kemudian yang selanjutnya